Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Amanda Sinur Anggraini dengan NPM 102211136. Saya dari kelas C3 Akuntansi dengan prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang pendidikan agama Islam yang kelima yang bertema yaitu Tarifatul Quran. Nah, di sini ada 5 pembahasan mengenai Tarifatul Quran. Yuk kita simak videonya sama-sama. Nah, kan tadi sudah saya jelaskan di awal, yaitu ada 5 pembahasan tentang Tarifatul Quran. Yang pertama yaitu ada Tarifatul Quran sendiri itu apa, dan yang kedua yaitu ada Asmaul Quran, yang ketiga yaitu ada Makahatul Quran, yang keempat yaitu ada tuntunan iman kepada Al-Quran, dan pembahasan yang kelima atau yang terakhir yaitu Muqtadaha al-Imam bil Quran. Nah, di sini saya akan membahas materi yang pertama yaitu tentang Tarifatul Quran. Nah, di sini ada definisinya. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah ini terdiri dari 2 unsur, dari lafaz dan kalam dan Allah. Kalam dalam istilah ilmu nahwu adalah sesuatu yang di dalamnya terdapat ada 4 perkara. Yang pertama yaitu lafaz atau ucapan, yang kedua yaitu murokab atau tersusun, yang ketiga yaitu mufid atau memberi faedah, dan yang keempat yaitu bil wadli dengan sebuah tujuan. Dan materi yang selanjutnya yaitu tentang sejarah Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran adalah kata jadian dari kata kerja, yaitu najala berarti turun. Menurut Al-Jarkani dalam Manahil Al-Irfan, proses turunnya Al-Quran terdiri dari 3 proses atau 3 tahapan. Yang pertama yaitu Al-Quran turun sekaligus dari Allah ke Lahul Al-Mahfuz. Yang kedua, kemudian dari Laul Al-Mahfuz ke Bait Al-Ija. Yang ketiga, lalu dari Bait Al-Ija ke hati Nabi Muhammad SAW dengan jalan yang berangsur-angsur sesuai kebutuhannya. Materi yang kedua yaitu mengenai Asmaul Quran. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Quran dengan berbagai sifat, di antaranya yang pertama yaitu Alkitab, sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua yaitu petunjuk, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan 185. Yang ketiga yaitu rahmat, dijelaskan pada surat Ali Imran ayat 138. Yang keempat yaitu cahaya, dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 5-16. Yang kelima yaitu ada obat, dijelaskan dalam surat Yunus ayat 57. Yang keenam yaitu ada kebenaran, dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 147. Yang selanjutnya yaitu ada penerangan, dijelaskan pada surat Ali Imran ayat 138. Yang selanjutnya yaitu ada pelajaran, dijelaskan pada surat Al-Qamar ayat 17 dan ayat 22. Yang selanjutnya yaitu ada berita gembira, dijelaskan pada surat An-Nahl ayat 89. Yang selanjutnya yaitu ada pengingat, dalam surat Al-Hijr ayat 9. Nah, itu adalah asmaul yang terdapat dalam Al-Quran. Di sini materi yang ketiga yaitu menjelaskan tentang Makahatul Quran. Makahatul Quran ini terdapat ada 5. Yang pertama yaitu Kitabun Nama'ila wal Akar. Kitab berisi tentang berita dan kabar. Yang pertama, di dalam Al-Quran terdapat berita tentang kejadian masa lalu maupun kejadian yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud surat ke-11 ayat 120. Dan yang kedua yaitu ada Al-Quran juga menggambarkan peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat, kebangkitan manusia dan penghisabannya di akhir kelak. Disebutkan dan dijelaskan dalam surat Al-Jaljalah surat 99 ayat 1-8. Lalu dari Makahatul Quran ini yang kedua yaitu ada Kitabul Hukmi wa Syariah, kitab hukum dan syariah. Telah menetapkan berbagai macam hukum dan syariah yang mengatur kehidupan manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dijelaskan pada surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 49.
Yang selanjutnya dari materi Maqatul Quran ini yaitu ada Kitabul Jihad, kitab jihad. Al-Quran berbicara tentang jihad di banyak ayat dalam arti khusus yakni kidal, dalam arti umum yakni segala bentuk upaya dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan pada surat Al-Ankabut surat 29 ayat 69. Yang selanjutnya yaitu atau yang keempat ada Kitabul Tarbiyah, kitab mengenai pendidikan. Di sini tuh Al-Quran berbicara tentang pendidikan dan sudah dijelaskan pada surat Ali Imran surat ketiga ayat 79. Materi yang terakhir dari Maqatul Quran ini yaitu ada pedoman hidup. Pedoman hidup di sini yaitu telah memuat seluruh pedoman yang dibutuhkan manusia berupa akidah, akhlak, ibadah, hukum, muamalan, politik, ekonomi, dan permasalahan kehidupan lainnya. Di dalam Al-Quran ini dijelaskan pada surat Al-An'am surat ke-6 ayat 38. Selanjutnya atau materi keempat dari Tarifatul Quran ini yaitu ada tuntunan iman kepada Al-Quran. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada iman kepada Al-Quran. Iman kepada Al-Quran ini terdapat 4. Yang pertama berhubungan erat dengan Al-Quran. Yang kedua yaitu belajar dan mengajarkannya serta membacanya. Yang ketiga yaitu memahami, mentaburi isinya dan melaksanakannya. Dan yang keempat yaitu ada menghafal dan memeliharanya. Kedua yaitu ada tilawah. Tilawah ini ada 3 bagian. Yang pertama indikator paling rendah. Yang kedua seberapa kuat kita dengan Al-Quran dapat dilihat dari sebanyak kita untuk membacanya. Yang ketiga yaitu ada 4 strategi tilawah, yaitu waktu yang tepat, tanggal yang hatam untuk mengevaluasinya, lalu bisa khatam dalam waktu 1 bulan dan bisa berkomitmen untuk membacanya pada Al-Quran. Yang ketiga ada memahami. Al-Quran dapat dipahami ketika kita membaca terjemahannya agar kita dapat memahami setiap kita sudah membacanya. Jadi kita tuh membaca Al-Quran harus membaca dengan terjemahannya agar kita tuh dapat memahami isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran atau isi kandungan yang telah kita baca pada surat tersebut. Yang keempat yaitu ada menerapkannya. Untuk menerapkan Al-Quran yaitu kita mencoba membaca 10 ayat demi 10 ayat serta membaca terjemahannya agar kita dapat menghafalnya sedikit demi sedikit. Jadi mudah diingat sama kita. Kita kan tiap misalkan habis sholat subuh kita membaca 10 ayat demi 10 ayat, lalu kita membaca terjemahannya, maka di situ sedikit demi sedikit kita dapat mengetahuinya, hafalan Al-Qurannya dapat lebih luas lagi. Nah, di sini materi yang kelima atau materi yang terakhir dari Tarifatul Quran ini ada Muqtada al-Iman bil Quran. Muqtada al-Iman bil Quran ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu mentarbiyahkan diri dengan Al-Quran. Mentarbiyahkan diri dengan Al-Quran merajuk pada usaha atau upaya untuk memperbaiki, mengembangkan, dan mendidik dirinya sendiri dengan bantuan Al-Quran, yaitu kitab suci dalam Islam. Lalu yang kedua yaitu ada menerima dan tunduk dengan hukum-hukumnya. Nah, di sini ada 3 bagian dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama surat Al-Hajj ayat 13, yang kedua surat An-Nisa ayat 65, dan yang ketiga yaitu surat Al-Maidah ayat 45, 47, dan ayat 50. Lalu yang ketiga yaitu menyuruh orang kepadanya. Dijelaskan pada surat An-Nahl ayat 125. Isi kandungannya yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah menyuruh kepada manusia kepada agamanya. Kewajiban berdakwah ini juga berlaku bagi umat manusia atau umat Islam. Ayat ini menjelaskan 3 metode dakwah, yakni hikmah, maudhi'ah hasanah atau pengajaran yang baik, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada jidal atau debat dengan cara yang baik. Lalu yang selanjutnya yaitu ada menegakkan di muka bumi.
dalam surat Asy-Syura ayat 13. Isi kandungannya yaitu pada ayat ini Allah menerangkan bahwa Dialah telah mencariatkan agama kepada Nabi Muhammad SAW dengan kaumnya, sebagaimana Dia telah mewasiatkan pula kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang datang sesudahnya, yaitu Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Mungkin itu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Yang baik-baiknya diambil, yang buruk-buruknya mohon nanti dikoreksi. Mungkin sekian dari saya mengenai Ta'rifatul Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.